Begitu kau bayangkan menikah hanya tempat tidur, maka siap-siap kau kecewa. Kenapa? Tidak lama itu nikmatnya begitu. Tanya bapak tak? Tanya. Tidak lama itu. Makanya disebut bulan madu. Tidak disebut tahun madu. Bulan madu saja. Kalau kau pacaran, enak semua itu. Semua indah-indah. Mau tidur, bang jangan lupa berdoa ya. Itu sebelum dinikahi. Sudah nikahi, macam-macam keluar semua aslinya. Waktu dipacari, tabe ndi, hati-hati. Ada batu deh, itu waktu dipacari. Sekali sudah dari istri, tahan tuh kakinya. Di mana kau simpan matamu goblok? Itu. Maka siaplah kalian menghadapi masalah. Jangankan kita manusia milenial seperti Dinda, Nabi aja kurang apa Nabi ibadahnya? Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi? Nabi Isra Mi'raj bukan Nabi yang pertama salam, Allah dulu yang bersalam kepada Nabi karena cintanya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apakah Nabi tidak ada masalah rumah tangga? Penuh dengan masalah. Masalah apa? Dengar adek, calon pengantin. Satu, masalah yang pertama kau hadapi kesetiaan. Apalagi kalau istrimu cantik. Masalah. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Masalah pak. Alhamdulillah ini suami gagah, istri cantik. Nasa ngoge isi tamangen nih. Klop. Tapi apakah istri cantik, suami cantik tidak masalah? Masalah, digoda orang. Berarti bagus kalau istri jelek. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Juluan aja deh, nanti kita ketemu. Nah, nikah kesetiaan pasti. Apalagi kalau suaminya pejabat. Apalagi kalau suaminya orang kaya, makin banyak masalah. Masalahnya adalah bukan suamimu, tapi bagaimana kau jaga suamimu. Suami cakep, pejabat, orang kaya, makin sulit menjaganya. Bagaimana cara menjaga suami, Ustaz? Apakah setiap saat video call? Pak, di mana kok? Di kantor. Oh, jengkel itu suamimu kok koleksi begitu. Kau pikir dia tahanan kota? Ada juga perempuan begitu. Dia kira kita ini perampok. Sedikit-sedikit periksa HP. Bagaimana kau tidak dibohongi kalau setiap saat kau terperiksa HP tak? Sampai di kantor suaminya baik-baik duduk. Pasti ada lagi sekretarisnya. Pasti ada lagi. La haula wala quwwata illa billah. Lalu bagaimana menjaga suami? Jaga hatinya. Fisiknya kau jaga. Cerdas kau periksa HP-nya. 10 HP-nya. Lalu bagaimana cara menjaganya? Jaga hatinya. Bagaimana? Buat dia terpesona dan jatuh cinta sepanjang saat. Gimana caranya Ustaz? Bukan cantiknya. Tapi apa? Ketentraman jiwanya pelihara. Ibu cantik, tapi kasar ngomong. Lewat. Jangan ketawa, saya serius ini Bu. Lalu bagaimana kalau saya mau jaga suamiku Ustaz? Saya khawatir dia di tempat mana. Jangan kau tanya kamu di mana. Tidak mau itu laki-laki. Apalagi orang Bugis. Tidak senang itu kalau mau pergi ditanya. Pacila kalakai. Coba itu tradisi kita orang Bugis. Kalau mau pergi kerja ditanya sama istrinya. Kalau kega, pacila kalakai mana nih? Iya. Lalu gimana caranya? Telepon tidak ditanya. Tapi apa? Pak, jangan menghalalkan segala cara. Bapak ini peluang maksiat, tapi jangan cemas, saya di rumah mendoakan Bapak. Pak, rezeki sudah ditentukan. Bukan bagaimana kita bekerja, tapi bagaimana kita mencari ridha Allah. Bapak jangan menghalalkan segala cara. Rezeki datang dari Allah. Baru saja saya doakan Bapak dalam sholat duha. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan Bapak di kantor. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu biar kau tidak cari, dia akan tentram jiwanya. Siang gelisah lagi. Di mana ini suamiku? Telepon lagi. Telepon jangan cari. Gimana caranya? Pak, nih saya lagi sama cucu, lagi belajar ngaji. Video call ya Pak ya. Nah nih. Tenang perasaannya. Sore telepon lagi. Pak, ini saya lagi
tadarusan, saatnya belajar ngaji. Bapak gimana di kantor? Tenang perasaannya. Cuma kan kita bukan begitu, telepon kita di mana kok? Cepat kau pulang. Awas kok kalau kau tidak pulang, ah. Jangan ketawa, saya serius ini. Inilah ibu-ibu, dia marah kalau suaminya selingkuh, dia marah kalau suaminya kawin lagi, tapi dia tidak tahu jaga suaminya. Gimana cara jaga suami? Bukan diperiksa setiap saat, tapi diingatkan. Ganti mic-mu ini, putus-putus sih. Ganti. Ya. Ya, Bu. Nah, maka kesetiaan. Kita juga suami, jaga kepercayaannya istri. Jangan selalu alasan rapat, ternyata pergi merapat. Jangan aku tunjuk, tidak boleh orang menunjuk di sini. Coba, Dek, ini calon pengantin, ya. Ini Pak Bupati. Waktu menikah kita dulu, coba lihat itu cerita. Sudah sarjana, hidungnya sudah lengkap, telinganya sudah lengkap, ibunya sudah ajari halal haram, ibunya sudah ajari baik dan salah, bapaknya sudah didik dia. Kita terima beres. Berpuluh-puluh tahun dididik orang tuanya. Tiba-tiba kenal laki-laki yang baru 2 bulan. Kenal laki-laki yang baru 2 bulan. Orang tuanya tidak tahu siapa ini laki-laki. Tapi karena anaknya cinta kepada laki-laki tersebut, apa kata bapaknya? Terserah nak, yang penting kau bahagia. Dia serahkanlah anak gadisnya bulat-bulat. Dan kita nikahi perempuan itu, coba kita lihat. Lillahi ta'ala. Dengar besok akad nikahnya. Saudara, saya nikahkan kau dengan anak gadisku. Tunai karena, bukan tunai karena Jokowi. Bukan. Tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Kita ambil anaknya orang, mereka besarkan, mereka didik, kita terima beres, kita tinggal nikahi. Itu pun cuma bawa duit berapa puluh juta. Bulat-bulat kita ambil anak gadisnya orang, lalu kita hianati, kita sakiti. Pantas 30 tahun kau cari nafkah tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena kita hianati istri. Coba lihat nih kasihan istri-istri kita nih. Siapa yang buat dia tua? Suaminya. Maka saling menjaga, saling memelihara adalah untuk mempertahankan kesetiaan masing-masing. Tidak boleh setia hanya dituntut satu pihak. Kemarin beberapa saat yang lalu, dia 2 hari yang lalu di Bandara Kendari, ada ibu-ibu kasihan jual-jual, usianya sudah hampir 70 tahun, jual-jual Indomie saja. Ustadz, suamiku pencemburu. Bagaimana ini Ustadz? Padahal saya cuma dapat cari kerja di sini. Saya bilang, Ibu, selama suami ridha ibu cari nafkah boleh. Ridha Ustadz, cuma dia tukang cemburu. Resepnya ibu yakinkan bagaimana suami tidak cemburu. Dia tetap cemburu Ustadz meskipun tidak ada apa-apa. Jadikan cemburunya sebagai ladang amal buat ibu untuk bersabar. Dia ngomel Ustadz, jadikan dia sabar. Ya, suami juga begitu. Istri pencemburu, cemburu buta. Resep menghadapinya adalah yakinkan saya tidak kemana-mana. Maka saya mamanya cek, saya bilang, nah ini jadwal acaraku ya. 4 hari saya keluar, lihat ini dari tanggal sekian segini, ini. Jangan lagi telepon saya kalau tidak darurat. Insya Allah saya tidak akan mesum. Insya Allah saya tidak akan kecewakan kamu. Saya bekerja, pergi menyebarkan agama. Kalau kau sabar di rumah, dakwaku, langkah kakiku, capekku jadi amal karena kau ikhlaskan suamimu. Begitu ibu-ibu, pergi saja Pak, biarkan capek, biarkan lelah, saya bersabar, sabarku insya Allah jadi amalku nanti di akhirat. Insya Allah tidak ada godaan sudah kalau begitu. Kesetiaan. Yang kedua, karena waktu terbatas, ekonomi. Adindaku tidak usah cemas soal ekonomi. Saya tadi masuk rumah, saya bilang, Pade, kalau besar begini rumah sudah takut saya mati. Coba, saya sudah keliling-keliling ceramah, Pak, memang jarang rumah sebesar begini. Tentu insya Allah Dinda, kau tidak akan sengsara dari ekonomi. Tidak mungkin dibiarkan Bapak Pak Nurdin Halid sengsara, tidak mungkin. Ya, itu namanya orang tua. Lebih baik dia tidak makan daripada anaknya yang tidak makan. Itu orang tua. Jadi tidak usah cemas soal ekonomi. Lalu masalahnya, apakah uang banyak? Apakah rumah besar begini? Apakah ekonomi yang berkecukupan? Jaminan rumah tangga bahagia? Kira-kira, apakah itu jaminan rumah tangga bahagia? Demi Allah bukan yang banyaknya. Demi Allah bukan berlimpahnya. Tapi kalau soal ekonomi, jaminan kau bahagia, rasa cukupnya.
Rasa cukupnya. Kalau kaya, banyak duit, rumah mewah, tidak punya rasa cukup, biasanya malah berujung perceraian. Kalau uang banyak membuat rumah tangga tangguh, maka tidak ada rumah orang kaya yang bercerai. Tapi pelajaran kita lihat berapa banyak orang kaya, miliarder, pejabat tinggi, tokoh masyarakat, tidak ada bahagia anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa cukup. Jadi resep soal ekonomi, rasa cukup. Mana prakteknya? Contoh aja ini ya. Kalau gaji suami cuma 5 juta, sabun mandimu jangan macam-macam. Kan ibu-ibu sekarang modern, Pak. Lain sabun mukanya, lain sabun keteknya, lain sabun Nah, saya sabun cole aja sudah semua ini sudah satu badan. Lain lagi samponya, lain kondisionernya, lain pelicinnya. Gajinya suamimu 5 juta, pasti kau menderita. Iya. Ini yang membuat kita miskin, tidak merasa cukup. Kalau suamimu gajinya cuma 5 juta, enggak usah kau pakai HP yang 4 kameranya. Kau mau apa 4 kameranya? Nah, 1 di suamimu. Kecuali 4 istri ya, 4 kameranya. Istri pertama kamera 1, istri kedua kamera 2. Ya cuma 1 istri, ngapain 4 kamera? Jangan ketawa, saya serius ini. Mau lagi contoh yang namanya tidak mensyukuri, ya? Tidak pernah merasa cukup. Coba lihat lagi. Gajinya suaminya cuma 5 juta. Lagi merintis dia berumah tangga. Pak, belikan saya kasihan jilbab. Ya namanya suami, ya dibelikanlah jilbab. Sudah punya jilbab, selesai masalahnya. Muncul masalah baru. Pak, masa jilbabku tidak sesuai warnanya tasku? Muncul beli tas. Sudah beli tas selesai. Dia bilang, masa jilbab sama tas tidak serasi dengan sepatu? Muncul lagi, beli lagi sepatu. Sudah dilengkapi semua. Dia bilang, masa cuma 1 pasang setiap pengantin itu terus saya pakai? Coba. Inilah yang disebut tidak merasa cukup.